Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Werdani, NIM 1C1963 dari Fakultas Teknik Universitas Sudirman. Di sini saya ingin memperagakan pengaplikasian aplikasi software Snap untuk praktikum geofisika eksplorasi, yaitu untuk analisis informasi INSAR. Nah, langsung aja yang pertama yang kita lakukan itu, ini sudah ada data yang telah ditampilkan. Pertama kita memasukkan data splitnya yang dimasukkan ke aplikasi Snap. Nah, sebelum dimasuki ke ke Snap tersebut, bagaimana kita mendapatkan aplikasi atau dapatkan data ini, kita mendownload dari SFR text-nya, dan kita di web tersebut kita login terlebih dahulu, lalu kita download di daerah yang ditentukan yang kita pengen tentukan. Lalu untuk selanjutnya kita pilih dua data di web tersebut, yaitu data master dan satu lagi data slave. Untuk data master sendiri itu data utamanya, dan untuk data slave itu adalah data pendukung yang memiliki rentan waktu 12 hari. Nah, langsung aja untuk tahap-tahapannya ada 10. Yang pertama itu tahapan split atau pemotongan citra dengan urutan tahapannya, yaitu kita klik di radar, terus di Sentinel-1 tops, kita klik di di Sentinel-1 tops, lalu di S1 top split ya. Dan untuk aplikasi ini harus menggunakan ini ya, internet yang cukup kencang ya, dan ini juga memakan memori yang cukup banyak, jadi dimohon untuk rada bersabar untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, sini sudah terlihat ada source produknya. Pertama kita bisa pakai data yang master terlebih dahulu. Nah, lalu untuk processing parametersnya, kita untuk yang stopwatch ini IW3. Nah, ini fungsinya sendiri itu untuk lebih rinci tempat penelitian kita ada di mana. Lalu untuk burstnya itu bisa diubah-ubah juga sesuai dengan daerah penelitian kita. Lalu jika sudah, kita klik run, dan di sini kita tidak akan klik run karena bakal prosesnya makan waktu yang lama. Nah, setelah itu bakal menghasilkan data splitnya. Nah, selanjutnya kita bakal split kembali datanya, namun dengan data yang slave, data keduanya, dengan cara yang sama tadi di radar, lalu Sentinel 1 tops dan S1 top split dengan data yang berbeda, yaitu data slave-nya dan tutorial yang sama seperti tadi. Lalu diklik run. Jika sudah, maka akan hasilnya seperti data yang terdapat di layar, yaitu data split. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tahapan selanjutnya, yaitu adalah tahapan orbit. Nah, untuk tahapan orbit sendiri itu yang memiliki fungsi untuk presisi lokasi penelitian. Nah, untuk cara saya sendiri bakal saya perlihatkan di sini. Mohon tunggu sebentar untuk memasukkan datanya, memang cukup lama ya. Jadi bisa dimohon tunggu sebentar. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah tahapan orbit data yang tadi seperti saya katakan. Untuk orbit sendiri itu yang berfungsi untuk presisi lokasi penelitian. Caranya sendiri yaitu kita klik radar, lalu kita klik apply orbit radar, dan sini seperti yang tahap split sebelumnya, kita masukkan dua data ya. Yang pertama master terlebih dahulu, yaitu slave. Dan untuk processing parametersnya, diklik ini ya, download filenya, lalu klik run. Jika sudah, maka akan menghasilkan data dengan format RB-nya jika setelah di run, seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, ini udah kedua data ini telah di tahapan ORB. Nah, lalu selanjutnya kita memasuki ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan stack.
Dan tahapan stack itu yaitu untuk berfungsi mencocokkan atau menggabungkan dari kedua data tersebut, dari data master dan slave. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk data stacknya sendiri. Nah, untuk tahapan stack sendiri yaitu kalian bisa bermain di radar ya, karena ini cukup baik juga di radar. Lalu untuk klik core registration, S1 top core registration, dan untuk selanjutnya itu S1 back coding. Nah, di sini kalian bisa lihat, bisa diklik tanda plusnya di sini, dan di sini untuk file name-nya terdapat beberapa di sini ya, dari semua yang sudah dimasukkan. Lalu di sini bisa dihapusi untuk data yang tidak digunakan. Ya, yang kita gunakan di sini data spread ORB-nya. Lalu untuk back ke coding, codingnya sendiri di sini bisa dicek untuk output DRAM-nya diklik ya, dan untuk selanjutnya bisa langsung di run saja. Nah, nanti setelah hasil dari run tersebut, dari data master dan slave-nya bakal tergabung menjadi satu dan tidak akan terpisah seperti di data ORB atau split-nya. Nah, sudah masuk ke tahap ketiga, lalu selanjutnya kita akan masuk ke tahapan keempat, yaitu tahapan ISD. Nah, untuk tahapan ISD sendiri caranya seperti apa? Kita masukkan terlebih dahulu untuk data ISD-nya di sini. Nah, setelah sudah masuk ke data ISD, yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita buka radar di sini, lalu untuk core registration, lalu S1 top core registration. Mohon maaf sebentar. Dan untuk selanjutnya itu adalah S1 exchange spectral diversity. Mohon maaf, sini sedang cukup lama di sini ya. Untuk di sini dalam proses ini default ya, jadi sudah sesuai, lalu langsung aja di run. Nah, jika sudah di run, nanti bakal hasilnya data ISD-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuki tahapan kelima, yaitu adalah tahapan interferogram. Kita masukkan terlebih dahulu sambil menunggu. Untuk interferogram sendiri itu tahapan yang berfungsi untuk pembentukan data interferogram atau nilai beda fase amplitudo antar kedua data master dan slave. Caranya bagaimana? Kita tetap main di bagian radar, lalu interferometric, lalu di bagian produk, dan selanjutnya di bagian interferogram formation. Dan untuk processingnya di sini default ya, jadi kurang lebih sama seperti yang udah diterapkan. Terus langsung aja di run. Jika sudah di run, maka akan dapatkan data interferogramnya. Setelah sudah, kita akan lanjut ke data atau tahapan selanjutnya, yaitu di bus. Untuk tahapan ini sendiri memiliki fungsi, yaitu mendeteksi area laut yang nantinya setelah dilakukan tahapan ini, area lautnya bakal muncul dengan warna lautnya itu warna hijau. Nah, untuk tahapannya itu adalah radar. Kita main di Sentinel One Tops, dan selanjutnya ada S1 Tops di bus. Nah, sini tahapannya kurang lebih sama ya, processnya VV, lalu di run. Nah, jika sudah, maka tadi seperti yang saya katakan pada awalnya, untuk hasil area lautnya bakal muncul dengan berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah tahapan DINSAR. Tahapan ini sendiri memiliki fungsi untuk menajamkan fase interferogramnya. Caranya untuk ini kita bermain di radar kembali, lalu kita masuk ke produk, interferometric produk, dan topographic phase removal. Nah, kita lihat di sini untuk defaultnya di checklist bagian output topographic phase band dan output elevation bandnya, lalu di run. Nah, nanti jika sudah di run akan didapatkan data DINSAR-nya seperti itu.
selanjutnya kita akan masuki ke tahapan ke-8, yaitu ML atau multi looking. Untuk tahapan ini sendiri memiliki fungsi untuk menghilangkan gap atau peta yang pada awalnya seperti gapeng gitu akan menjadi normal kembali sebagai seperti peta-peta pada umumnya. Untuk caranya sendiri sini kita klik radar dan selanjutnya kita klik SAR utilities multi looking. Nah, setelah sudah kita lihat di sini untuk source band-nya, kita lihat kita pilih yang pertama yang sini, terus yang bagian kedua, sama kita klik yang paste sama coherent. Nah, jika sudah kita klik run. Jika sudah, nanti setelah dari hasil tersebut maka dari peta sendiri yang kita ada di snap sendiri bakal menjadi normal atau tidak gepeng. Nah, untuk tahapan selanjutnya atau tahapan ke-9 yaitu adalah tahapan filtering. Nah, untuk tahapan filtering sendiri di sini tahapan yang akan memunculkan deformasinya pada daerah penelitian yaitu di Lombok. Untuk di penelitian sekarang dari hasil tersebut juga nanti bakal kita bisa menginterpretasi bahwa ada deformasi daerah tersebut dan di mana daerah deformasinya gitu. Nah, untuk selanjutnya caranya itu ada klik radar, lalu interferometrik, lalu kita klik filtering, lalu untuk selanjutnya Goldstein phase filtering. Jadi bisa lihat untuk processing parametersnya, untuk FFT size-nya kita ubah menjadi 256 dan untuk Windows size-nya menjadi 5. Nah, untuk FFT dan Windows size sendiri itu memiliki fungsi untuk menjelaskan gambar peta hasil dari filtering ini. Nanti bisa dilihat di page-nya. Lalu klik run. Jika sudah, maka hasilnya dari filter tersebut dari peta-nya bakal memunculkan seperti adanya tanda-tanda deformasi gitu. Nah, jika sudah bisa memasuki tahapan terakhir dari pengaplikasian ini untuk analisis deformasi yaitu terrain correction. Terrain correction sendiri di sini memiliki fungsi untuk menghilangkan bagian laut. Jadi sini agar kita lebih terfokuskan di daerah darat untuk daerah penelitiannya. Cara bagaimana? Kita klik radar, kita klik geometrik, lalu terrain correction, dan selanjutnya range Doppler terrain correction. Nah, untuk processing parametersnya di sini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Kita klik yang pertama, lalu yang bagian kedua, terus kita paste. Ini ada paste ada 2 ya. Kita diklik paste-nya, yang paste 1 sama ada yang di coherent-nya. Nah, jika sudah kita run. Jika sudah di run, maka telah selesai juga untuk hasil dari peta ini. Bisa dilihat. Nah, untuk hasil dari terrain correction sendiri di sini dicek di bagian page-nya di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya, dan dari hasil sini dapat kalian bisa interpretasi untuk menentukan analisis deformasinya. Dan untuk save data ini atau petanya bisa diklik kanan dan export view as image, dan kalian bisa input datanya sesuai yang kalian mau di mana ya, dengan file yang kalian mau gitu. Itu untuk pengaplikasian di software Paste, di software Snap untuk analisis deformasi INSAR dengan lokasi penelitian ini ada di daerah Lombok. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan mohon maaf jika dari saya masih ada kekurangan, kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.